Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Okta Rahmadani dengan NIM 2408030118. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Salman SUD MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran. Jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian evaluasi pembelajaran. Contohnya definisi, tujuan, dan fungsi. Dan yang kedua ada jenis-jenis evaluasi. Contohnya formatif, summatif, dan diagnostik. Dan yang ketiga ada pemanfaatan untuk guru, yaitu perbaikan metode dan strategi mengajar. Dan yang keempat ada pemanfaatan untuk siswa, yaitu umpan balik dan motivasi belajar. Dan yang kelima ada pemanfaatan untuk sekolah, mengembangkan kurikulum dan kebijakan. Dan yang terakhir ada langkah implementasi, yaitu siklus pemanfaatan hasil evaluasi. Dan ada pun pengertian evaluasi pembelajaran, landasan kontekstual dan tujuan evaluasi dalam konteks pendidikan. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data tentang pencapaian belajar siswa gunanya untuk membuat keputusan pendidikan yang tepat. Di sini ada 3 fungsi, yaitu fungsi diagnostik, fungsi formatif, dan fungsi summatif. Di sini saya akan menjelaskan fungsi diagnotis, yaitu fungsi diagnostik adalah mengidentifikasikan kesulitan belajar dan kebutuhan siswa secara individual. Dan adapun fungsi formatif yaitu memberikan umpan balik berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir ada fungsi summatif, yaitu menentukan pencapaian akhir dan keputusan kenaikan kelas atau kelulusan. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Ada berapa sih jenis-jenis evaluasi pembelajaran? Jenis-jenis evaluasi pembelajaran ada 3 jenis utama evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif selama proses pembelajaran. Dan yang kedua ada evaluasi summatif, yaitu akhir unit atau semester. Yang terakhir ada evaluasi diagnostik, yaitu sebelum atau awal pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi formatif, yaitu selama proses pembelajaran. Ada apa sih? Memantau kemajuan belajar secara berkala. Contohnya kuis harian, diskusi kelas, observasi, pertanyaan lisan, tugas kecil. Dan yang kedua ada evaluasi summatif yang dikatakan dengan akhir unit atau semester, yaitu mengukur pencapaian belajar secara keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya ada ujian akhir, UTS atau UAS, proyek akhir, portofolio, dan ujian praktek. Dan yang terakhir ada evaluasi diagnostik, yaitu sebelum atau awal pembelajaran, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan awal siswa. Contohnya pre-test, wawancara, observasi awal, tes penempatan, dan analisis kebutuhan. Jadi jenis-jenis evaluasi itu ada 3, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nih, selanjutnya ada pemanfaatan hasil evaluasi untuk guru. Bagaimana guru menggunakan data evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ada apa sih pemanfaatan hasil evaluasi untuk guru? Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama ada perbaikan metode mengajar, yaitu di mana guru menganalisis pola kesalahan siswa untuk mengubah pendekatan pengajaran yang lebih efektif sesuai kebutuhan. Yang kedua ada pengelompokan siswa, di mana membagi siswa ke dalam kelompok belajar berdasarkan tingkat pemahaman untuk pembelajaran diferensiasi. Dan yang ketiga ada program remedial dan pengayaan,
di mana merancang program remedial bagi siswa yang belum tuntas dan pengayaan bagi siswa berprestasi tinggi. Dan selanjutnya ada perencanaan pembelajaran, di mana data evaluasi menjadi dasar penyusunan RPP berikutnya, memastikan target kompetensi tercapai secara sistematis. Dan selanjutnya ada pengembangan materi, memperkuat materi yang belum dikuasai dan menyederhanakan konsep yang terbukti sulit dipahami siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi diri guru, yaitu hasil evaluasi siswa mencerminkan efektivitas mengajar guru, mendorong refleksi dan mengembangkan profesional. Jadi itu ada 6 pemanfaatan hasil evaluasi untuk guru. Nah, tadi kan sudah ada pemanfaatan hasil evaluasi untuk guru. Jadi di sini ada juga pemanfaatan hasil evaluasi untuk siswa. Bagaimana siswa menggunakan umpan balik evaluasi untuk meningkatkan prestasi belajar. Di sini ada 85% ya, teman-teman. Yaitu yang pertama ada mengenali kekuatan dan kelemahan, yaitu siswa memahami materi apa yang sudah dikuasai dan bagian mana yang masih perlu perkuat melalui umpan balik spesifik. Dan yang kedua ada menetapkan target belajar, yaitu berdasarkan hasil evaluasi siswa dapat menetapkan tujuan belajar yang realistis dan membuat rencana belajar mandiri. Dan yang ketiga ada meningkatkan motivasi intrinsik, yaitu melihat perkembangan diri dari waktu ke waktu, mendorong siswa untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir ada belajar dari kesalahan, yaitu analisis kesalahan pada soal evaluasi membantu siswa memahami konsep yang salah dan mengoreksinya secara mandiri. Jadi di sini disampaikan pemanfaatan hasil evaluasi untuk siswa itu ada 85%, dan di sini ada 4 pembagiannya juga. Dan di sini ada juga pemanfaatan hasil evaluasi untuk sekolah, di mana penggunaan data evaluasi dalam pengambilan keputusan manajemen dan kebijakan pendidikan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama saya akan menjelaskannya, yaitu pengembangan kurikulum. Data hasil evaluasi menunjukkan materi mana yang perlu direvisi, diperkuat, atau dihapus dari kurikulum. Sekolah dapat melakukan penyesuaian silabus secara berkala berdasarkan data nyata dari lapangan. Dan yang kedua ada pengembangan guru, yaitu tren hasil evaluasi membantu kepala sekolah mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan guru. Program pengembangan profesional dapat dirancang berdasarkan temuan evaluasi secara spesifik. Dan selanjutnya ada akreditasi dan penjaminan mutu, yaitu di mana hasil evaluasi menjadi bukti nyata kualitas pembelajaran untuk keperluan akreditasi sekolah. Data ini digunakan dalam pelaporan Kepala Dinas Pendidikan dan lembaga akreditasi. Dan yang terakhir ada kebijakan sekolah, yaitu di mana menggunakan data agregat evaluasi untuk merancang program intervensi, kebijakan alokasi sumber daya, dan pengembangan program unggulan sesuai potensi siswa. Jadi di sini ada 4 lah yang sudah saya jelaskan dari pemanfaatan hasil evaluasi untuk sekolah. Jadi di sini kita bisa menggunakannya dengan secara baik ya, teman-teman. Nah,